Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur yang saya cintai, kembali lagi dengan saya di channel Suryo Pamukang Jagat. Untuk kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman pribadi saya ketika mengobati seseorang yang dijadikan tumbal pesugihan. Sedulur-sedulur, jadi sebelum saya menceritakan pengalaman pribadi saya ini, jangan lupa untuk di subscribe channel kita, karena subscribe itu gratis. Di subscribe, di like, komen, dan juga di share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten kita selanjutnya. Sedulur-sedulur yang saya cintai, jadi ceritanya begini. Waktu itu ada seseorang yang menghubungi tim kita lewat nomor WA ya. Jadi beliau WA dulu, kemudian menceritakan keluh kesahnya, menceritakan tentang hal-hal yang pernah dialami beliau. Akhirnya singkat cerita, beliau silaturahim ke tempat kita. Setelah silaturahim, beliau cerita secara mendetail tentang penyakit yang dideritanya. Ya, untuk inisial nama ya kami tidak bisa menyebutkannya. Jadi beliau yang jelas dari luar kota datang ke kita. Terus beliau bercerita ya beliau pernah berobat di tempat-tempat yang lain juga. Pernah itu pengobatan sistem paket. Jadi sistem paket itu nanti beliau berobat, terus nanti sekian bulan atau sekian tahun, misalkan 1 bulan, nanti paket setiap pertemuan berapa gitu. Terus ada yang paket tahunan seperti itu. Kemudian pernah juga mengobati, beliau datang ke seseorang untuk mengobati penyakitnya, yaitu dengan apa ya istilahnya itu ditebus dengan kambing, jadi nanti dialihkan penyakitnya. Sampai itu bertemu beberapa orang-orang ya istilahnya orang pinter atau ustadz atau apa itu, kadang disuruh beli minyak, sampai beliau menghabiskan uang itu banyak sekali lah hitungannya. Ikhtiar kemana-mana, belum juga penyakit tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum diangkat lah istilahnya penyakitnya. Akhirnya datang ke kita, bukannya kita pinter atau apa, enggak, tapi sebenarnya semua itu penyakit itu yang memang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit itu ya diutus, diperintah oleh Allah untuk menempati orang tersebut. Misalkan nanti untuk yang mengambil penyakit itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jadi manusia sifatnya itu ikhtiar, cuma berusaha. Kadang berobat itu ya ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang tersebut kalau dikatakan itu sakitnya, penderitaannya itu ya sudah dikatakan stadium 4 lah. Stadium 4 sudah parah sekali. Tetapi karena memang beliau itu orangnya anteng, orangnya itu ceria, tidak terlalu ke bawah di apa ya, di penyakit yang dideritanya.
Akhirnya orangnya ya meskipun sakit tapi tetap dia bisa bertahan. Dia bisa bertahan. Nah, itu sistem tumbalnya itu dari kalangan keluarga sendiri sih sebenarnya. Jadi orang tersebut dari keluarganya itu ingin kaya secara instan. Jadi ingin kaya secara instan, akhirnya dia mencari pesugihan yang ditumbalkan ini keluarganya sendiri, kerabat terdekat. Jadi sistemnya, caranya itu yang menjadi target korban itu diiming-imingi, disenangkan dulu, dikasih uang, dikasih jajanan, dikasih apa, tiap hari didatangi, kemudian diajak ke tempat-tempat ke sana, diajak rekreasi, diajak ziarah lah, pokoknya disenangi orang tersebut. Akhirnya kan dia tidak tahu kalau sebenarnya dia itu dibuat target untuk tumbal orang tersebut. Akhirnya diberi syarat, kadang-kadang diberi buah, diberi makanan untuk syarat orang tersebut kasih makanan lah istilahnya, kasih makan. Akhirnya kan makanan tersebut yang jadi syarat itu masuk ke dalam perut orang yang jadi target tadi. Terus si korban tadi cerita, terus kita menelusuri, ternyata sakitnya itu yang paling unik. Jadi keluarga dari pihak korban ini, terutama yang laki-laki, semuanya dihabisi. Pertama, jadi orang tuanya yang laki-laki, saudara tua laki-laki, terus adiknya yang laki-laki. Jadi seluruh keluarga kerabat laki-laki ini ditumpas, dihabiskan semua. Terus yang paling unik lagi, ketika beliau yang korban ini mengandung, setiap kali mengandung ini beliau ketika mengandung dapat berapa bulan lah, tiba-tiba kandungannya hilang. Dapat berapa bulan kandungannya hilang. Nah, akhirnya kita telusuri, terus akhirnya apa yang terjadi? Ternyata setiap beliau mengandung itu di dalam itu kayak ada apa ya? Ada istilahnya apa ya? Jin, ya setan lah untuk jin itu setiap kali mengandung, benih yang di dalam kandungan itu dimakan oleh jin tersebut, oleh setan tersebut yang ditugaskan untuk tumbal tadi. Seperti itu dulur-dulur. Ya setelah itu coba kita obati. Terus akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada pemulihan lah. Mulai membaik. Pada intinya para sedulur, pengobatan itu tergantung pada diri pasien, pada diri korban tersebut. Kalau dia, orang tersebut ini punya keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, punya keimanan yang kuat, terus dia itu pasrah, tawakal, hidupnya, matinya itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah, sabar, maka orang tersebut ini insya Allah hal-hal semacam itu ini bisa lemah. Jadi serangan, tumbal semacam itu, kekuatan negatifnya akan lemah. Bahkan jika kalau dia benar-benar pasrah kepada Allah, hidupnya, matinya, ikhlas atas segala kodrat dari Allah, ini energi negatif yang menyerang ini bisa berbalik menjadi energi yang positif, bahkan bisa menyerang orang yang menyerang tadi.
bisa menyerang balik orang yang menyerang korban tadi. Jadi para sedulur, jadi pada hakikatnya sakit, penyakit itu dari Allah Subhanahu wa taala dan kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia ya cuma bisa berikhtiar, cuma bisa berdoa. Kalau belum waktunya penyakit itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya takkan bisa sembuh. Kalau sudah waktunya Allah mengambil penyakit tersebut, ya tanpa diobati pun akan sembuh. Pada intinya seperti itu. Tetapi kita sebagai manusia ada kewajiban untuk berikhtiar, ada berusaha, berikhtiar, berupaya agar supaya apa? Dengan perjalanan tersebut pasti akan menemukan hikmah dari setiap kejadian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ujian pasti ada hikmahnya, pasti ada jalan keluarnya. Yang penting kita berusaha, insya Allah Allah akan memberi jalan. Itu para sedulur, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi meskipun beliau bisa sembuh, bukan kita yang menyembuhkan, tetapi semuanya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.